Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak semua? Ibu harap kamu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita bertemu kembali di pertemuan kita yang ke-9. Materinya percabangan, mata pelajarannya pemrograman dasar. Nah, di sini ada kompetensi dasar dari materi kita percabangan, yaitu menerapkan struktur percabangan dalam bahasa pemrograman dan membuat kode program struktur percabangan. Nah, di sini ada indikatornya. Yang pertama, menjelaskan statement atau perintah untuk kontrol percabangan. Yang kedua, ada menerapkan statement atau perintah untuk kontrol percabangan tidak bersyarat. Dan yang terakhir yaitu menerapkan statement atau perintah untuk kontrol percabangan sederhana. Nah, di sini ada tujuan dari pembelajaran kita, yaitu siswa dapat memahami perintah untuk kontrol percabangan, kemudian memahami statement atau perintah untuk kontrol percabangan tidak bersyarat. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami statement atau perintah untuk kontrol percabangan sederhana. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat aplikasi percabangan sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, baiklah kita masuk ke dalam materi kita, yaitu percabangan. Percabangan adalah suatu pemilihan statement atau perintah-perintah yang akan dijalankan didasarkan atau kondisi tertentu. Nah, percabangan ini adalah untuk memilih atau mengkondisikan apakah sebuah perintah akan dijalankan atau tidak. Perintah tertentu akan dijalankan apabila memenuhi ketentuan yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, ada percabangan satu kondisi if. Pada C#, statement if digunakan untuk menjalankan program jika kondisi tertentu terpenuhi. Percabangan digunakan pada saat membuat program untuk menyaring suatu nilai. Nilai tersebut dapat dianalogikan dengan kondisi. Ketika kondisi tersebut dianggap benar, maka statement yang ditentukan akan dieksekusi. Pernyataan percabang digunakan untuk memecahkan persoalan untuk mengambil suatu keputusan di antara sekian pernyataan yang ada. Kemudian, kondisi pada C# terdapat pada bagian yang didahului dengan tanda buka kurung dan diakhiri dengan tanda tutup kurung. Dan statement atau pernyataan jika kondisi terpenuhi tidak menggunakan statement then, melainkan menggunakan blok program. Nah, di sini ada struktur statement if adalah sebagai berikut. If jika kondisi atau perintah, atau if kondisinya, kemudian di bawahnya baru statementnya. Nah, cara kerja statement if adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kondisi terpenuhi atau true, maka statement yang ada di dalamnya akan dieksekusi. Dan jika kondisi tidak terpenuhi atau false, maka statement yang ada di dalamnya tidak akan dieksekusi. Kemudian di sini ada contoh program sederhana. Nah, integer berupa tipe data. Kemudian angka adalah variabelnya. Nah, variabel dari angka adalah 90 if jika angka lebih besar dari 75. Kemudian konsol write line perintahnya selamat, Anda dinyatakan lulus. Jika nilai lebih besar dari 75 maka lulus. Nah, kemudian
Di sini ada keterangan dari sintaks program yang tadi. Nah, integer, angka, maksudnya menyediakan wadah untuk menampung data yang bertipe integer atau bilangan bulat. Kemudian angka sama dengan 90 bertujuan untuk mengisikan nilai 90 pada variabel angka yang telah dibuat di atas. If angka lebih besar dari 75, yaitu melakukan seleksi. Jika variabel angka isinya kurang dari 75, maka pernyataan yang ada di dalam kurung tidak akan dijalankan. Namun, karena isi variabel si angka tersebut adalah 90, maka pernyataan yang ada di dalam kurung dijalankan. Nah, konsol write line selamat Anda dinyatakan lulus merupakan statement atau pernyataan yang akan dijalankan ketika proses seleksi lolos. Dalam program tersebut berarti memunculkan pesan teks selamat dinyatakan lulus atau pesan yang muncul tidak dengan tanda petik. Oke, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang kurang paham, boleh bertanya di materi daring kita atau bertanya langsung kepada saya. Tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan, jaga jarak pada setiap orang, selalu gunakan masker, pelindung mulut dan muka. Kemudian jangan keluar jika tidak diperlukan. Semangat belajar daring, semoga materi kali ini atau materi kita yang selama ini kita pelajari dapat masuk ke dalam buat kamu dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kamu. Nah, kita akhiri pertemuan ke-9 kita kali ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.